Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait materi tempo dan dinamika dalam musik. Nah, dalam kelompok kami ini beranggotakan 10 orang, yaitu yang pertama Rizky Dwika Adian, yang kedua Bayu Okta Pradana, dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Irfan Abdulaziz. Pada materi ini yaitu tujuannya pertama yaitu mengetahui apa itu pengertian dari tempo dan dinamika dalam musik. Tadinya paham bagaimana sejarah dan perkembangan tempo dan dinamika dalam musik dari masa ke masa. Yang ketiga yaitu mengetahui fungsi dan peran tempo serta dinamika dalam sebuah karya musik. Dan yang keempat yaitu mengetahui pengaruh tempo dan dinamika terhadap ekspresi dan interpretasi musik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengetahui penerapan tempo dan dinamika dalam musik tradisional dan modern. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu tempo? Tempo adalah seberapa cepat atau lambat sebuah lagu dimainkan dan diukur dari jumlah ketukan per menit. Ini penting agar lagu bisa dinyanyikan atau dimainkan dengan nyaman dan seimbang. Tempo dibagi menjadi tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat dan diukur dengan metronom atau untuk memastikan ketepatannya. Nah, selanjutnya itu apa yang dinamakan dinamika. Dinamika dalam musik adalah tentang seberapa keras dan atau lembut suara dimainkan. Ini ditunjukkan dengan simbol seperti huruf P yang berarti lembut, F kuat, serta MP agak lembut, MF agak kuat, dan crash atau semakin keras. Dinamika ini sangat penting untuk mengekspresikan emosi dan nuansa dalam lagu. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tempo dan dinamika dalam musik. Tempo dan dinamika dalam musik adalah dua elemen kunci yang saling mempengaruhi struktur, suasana, dan ekspresi musikal. Perkembangannya erat kaitannya dengan budaya, teknologi, dan estetika yang terus berubah dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu era musik kuno atau abad pertengahan yaitu kurang lebihnya 500 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Awalnya ini musik bersifat ritualistik atau religius yang digunakan untuk keagamaan seperti upacara-upacara keagamaan orang Kristen, dan lain-lain. Nah, tempo dan dinamika tidak tertulis, hanya disampaikan secara lisan atau melalui yaitu dengan apa namanya dengan seperti orang paduan suara di gereja. Dan untuk contohnya seperti nyanyian Gregorian, monoton dan lembut. Nah, selanjutnya yaitu zaman Renaissance atau 1400 sampai 1600. Nah, pada abad ini munculnya teknik polifoni atau harmoni antara suara vokal. Nah, pada zaman ini tempo mulai terstruktur dan dinamika alami. Nah, untuk contohnya yaitu Misa Panglindua oleh Joaquin Desprez. Nah, itu yang ketiga yaitu zaman barok atau 1600 sampai 1750. Musik pada zaman ini, musik lebih dramatis dan ekspresif, di mana tempo menggunakan istilah Italia, dinamika mulai ditulis menggunakan P and F. Nah, untuk contohnya yaitu Concerto Brandenburg oleh C.S. Bach. Nah, untuk yang keempat yaitu zaman klasik atau 1750 sampai 1820. Pada zaman ini penekanan pada keseimbangan dan kestrukturan diperkenalkan metronom dan simbol dinamika rinci. Nah, untuk contohnya yaitu simfoni Mozart dengan molto allegro and crescendo. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima yaitu zaman romantik atau 1820 atau 1900. Fokus pada zaman ini fokus
pada ekspresi emosional dan individualisme. Pada tempo ini yaitu menggunakan tempo fleksibel atau rubato dan dinamika ekstrim. Nah, untuk contohnya yaitu Chopin and Nocturne in Fat Major. Nah, dan untuk yang keenam yaitu zaman modern atau kontemporer atau 1900 hingga sekarang. Pada zaman ini eksperimen struktur musik sudah digunakan, juga menggunakan tempo yang bervariatif, dinamika ekstrim dan kompleksitas tinggi. Untuk contohnya yaitu Stravinsky and the Rhythm of Spring. Nah, untuk yang ketujuh yaitu musik tradisional atau lokal. Pada ini yaitu tempo dan dinamika bersifat kontekstual dan diwariskan secara oral atau umuman. Untuk contohnya yaitu gamelan Jawa dan langgam Makassar. Dan yang kedelapan yaitu era digital. Penggunaan DAW atau FST memungkinkan untuk kontrol presisi. Tempo digital dinamika bisa manipulasi ekstrim. Untuk contohnya lagu EDM Alan Walker dengan dynamic drop atau kita bisa menyebutnya dengan DJ-DJ. Nah, selanjutnya presentasikan akan disampaikan oleh Mas Bayu. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran tempo serta dinamika dalam musik. A. Fungsi tempo. Menciptakan karakter dan suasana. Cepat, allegro, presto, riang, bersemangat dan tergesa, sedang atau andante, moderato, tenang dan anggun. Yang ketiga lambat atau largo grave, khidmat, damai dan melankolis. Sebagai spirit lagu memberi jiwa dan arah emosional pada komposisi pada musik, mempermudah pemahaman pesan, tempo yang sesuai memperjelas makna musik bagi pendengar. Selanjutnya mempermudah pemahaman pesan tempo yang sesuai memperjelas makna musik bagi pendengar. Yang B, fungsi dinamika. Dinamika memberi warna dan kedalaman pada suara musik di antaranya. 1. Mengatur volume suara. Piano dengan simbol P, lembut, forte dengan simbol F, kuat. Dan yang ketiga, crescendo atau descrescendo. Naik atau turun bertahap. Yang kedua, mengungkapkan emosi, membantu menyampaikan rasa seperti kesedihan, kegembiraan, dan kemarahan. Yang ketiga, menciptakan monotoni, menciptakan kontras, perubahan volume, memberi daya tarik, dan menghindari monotoni. Yang selanjutnya, memberi jiwa pada bunyi. Dinamika mengubah not menjadi ekspresi musikal yang hidup dan bermakna. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh tempo dan dinamika terhadap ekspresi dan interpretasi musik. Musik dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat meningkatkan mood, menurunkan stres, dan memberikan rasa nyaman. Tempo dan dinamika berperan penting dalam proses ini. Musik bertempo cepat dan keras dapat membangkitkan semangat, sementara musik lembut dan lambat dapat menenangkan pikiran. Beberapa studi penting. Yang pertama, Salimpor et 2011, yaitu musik memicu pelepasan dopamin. Yang kedua, Cheng et al. 2008, musik menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Yang ketiga, Labe et al. 2007, musik klasik mengurangi stres. Yang keempat, Chen et al. 2007, musik sedih juga bisa memperbaiki suasana hati. Selanjutnya peran tempo dan dinamika dalam musik. Yang satu, sebagai kerangka waktu, tempo mengatur alur dan bentuk musik. Dua, menjaga keteraturan tanpa tempo, musik kehilangan struktur. Yang ketiga, unsur ekspresif, perubahan tempo seperti
Adelarando dan Ritrandando memperkaya narasi musik. Dinamika peran yang pertama memberikan warna dan kedalaman, mengatur intensitas suara dalam musik. Yang kedua, mengekspresikan emosi. Dinamika melukiskan nuansa emosional seperti doa, renungan hingga seruan. Yang ketiga, khusus dalam paduan suara, dinamika disesuaikan dengan isi syair untuk memperkuat makna. Selanjutnya, penerapan tempo dan dinamika dalam musik tradisional dan modern. Musik tradisional penerapan tempo dan dinamika dalam musik tradisional bersifat lisan dan tidak tertulis secara formal. Tempo sering dipimpin oleh alat musik ritmis seperti gendang, dan dinamika ditentukan berdasarkan konteks pertunjukan dalam gamelan Jawa. Misalnya, tempo dan dinamika diatur sesuai jenis gending atau suasana acara. Pada pertunjukan Riok Ponorogo, dinamika meningkat pada bagian klimaks melalui suara kendang dan gong yang lebih keras. Untuk contohnya, gamelan Jawa, Riok Ponorogo, dan Ngaben Bali. Musik modern dan dinamika dalam musik modern ditulis dalam partitur dan dikontrol secara digital. Tempo dinyatakan sebagai BPM, sedangkan dinamika diatur dengan simbol seperti P atau F atau crescendo dan diminuendo dengan teknologi seperti DAW. Tempo dan dinamika dapat dimodifikasi secara presisi. Contoh Queen atau Bohem Rhapsody. Musik EDM, contohnya musik EDM Alan Walker atau Martin Garrix. Yang ketiga, musik film Hans Zimmer. Kesimpulan, tempo dan dinamika merupakan unsur ekspresif dalam musik yang membentuk suasana, karakter, dan emosi. Keduanya berkembang seiring perubahan budaya dan teknologi. Tempo mengatur aliran musik melalui kecepatan, sementara dinamika menciptakan variasi volume untuk memperkuat ekspresi. Efek psikologis musik sangat dipengaruhi oleh kedua elemen ini, baik untuk hiburan maupun terapi. Musik tradisional dan modern menerapkan tempo dan dinamika dengan pendekatan berbeda. Tradisional bersifat kontekstual dan lisan, modern bersifat presisi dan digital. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.